Berapa banyak para habaib, para orang-orang saleh, para kubarus salihin, para ulama-ulama besar baik di zaman kita sekarang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya pertemuan dengan orang-orang saleh. Dikatakan oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, inna ba'dal arifin yurabbi talamidatahu bin nazar. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan sesungguhnya sebagian para aulia itu mereka mendidik murid-muridnya itu enggak seperti kita. Mereka mendidik murid-muridnya cukup mereka lihat aja, mereka pandangi saja, nggak perlu berok-berok, nggak perlu kita bentak-bentak, nggak perlu dimaki-maki, nggak perlu dimarah-marahin, nggak perlu dihardik, nggak perlu di seperti kita umumnya lah. Habib Idrus bin Umar mengatakan apa? Kasul hafa turabbi auladaha bin nadar, seperti kura-kura. Kura-kura itu mendidik anak-anaknya, bahkan nggak ngeremin anaknya. Ya, telurnya itu cukup dilihat dari jauh udah pecah. Begitu juga yang dikatakan. Makanya di sini betapa pentingnya sebuah pandangan orang saleh kepada kita dan kita kepada orang saleh. Jadi antum duduk di sini, Habib, orang soleh yang bagaimana Habib? Kebanyakan udah pada meninggal Habib. Yakin bahwa guru kita adalah orang soleh. Antum memandang Habib Syauqi. Habib Syauqi memandang gurunya Sayyidil Walid. Habib Syauqi memandang lagi gurunya Sayyidil Habib Umar. Makanya sering saya katakan, kalau kita mau lihat Rasulullah, lihat Habib Umar bin Hafidh. Kalau kita mau lihat Rasulullah, lihat Habib Zain bin Ibrahim Semit. Kalau kita mau lihat Rasulullah, lihat para ulama-ulama kaum salihin yang akhlaknya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat mereka itu kita ingat akhirat. Kita melihat mereka kita ingat dosa kita. Kita lihat mereka itu membangkitkan gairah kita untuk beribadah dan tambah rajin dekat kepada Allah dan dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau pun sama mengatakan. Beliau mengatakan, ana urabbi auladana bin nazar. Saya mendidik anak-anak saya juga dengan pandangan, cukup dengan pandangan. Kama sulhafa, seperti apa? Seperti ya kura-kura. Kura-kura hidupnya di laut, anak-anaknya nggak ke laut, di daratan. Karena Habib Ahmad bin Zain tinggalnya di Hautoh, anak-anaknya di Ghurfah. Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang. Beliau mengatakan, nadratul wali tanaqqulu minasyarr ilal khair. Pandangan seorang arif billah, pandangan seorang soleh, pandangan seorang wali min auliyaillah mampu memindahkan orang yang tadinya askia, orang yang tadinya bakal jadi penghuni neraka jadi penghuni surga. Jadi nggak ada yang rugi kita. Makanya kalau kita ketemu orang soleh, ada orang soleh di mana aja kejar. Apalagi kalau kita duduk di majelis orang soleh, jangan duduk di belakang. Kalau kita ngaji, jangan ngaji di belakang, duduklah di depan. Apalagi ada tamu-tamu,
Apalagi majelis itu didatengin banyak orang-orang saleh. Dan ingat, kalau kita duduk dan berkumpul dengan mereka, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, cukup sekali pandangan aja, cukup sekali pandangan akan menjadikan orang tersebut menjadikan orang yang bahagia untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, beliau mengatakan dulu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Imam Haddad, beliau mengatakan hadartu majlisa Syekh Abu Bakar bin Salim, aku hadir di majelisnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Memang kalau kita lihat secara zaman, ya beliau itu adalah Imam Haddad itu murid daripada Al-Habib Husain bin Abi Bakar bin Salim. Namun Allahu alam, ya itu perkataan daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Ya, aku hadir, Imam Haddad hadir di majelisnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Saat itu kana yajlisu ala murtafa, beliau duduk itu di tempat yang tinggi, li ajal nas yarahu, biar manusia itu melihat Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini sekarang ini kita lihat, ya kalau kita lihat guru-guru ya duduknya itu di tempat yang tinggi bukan karena menyombongkan diri, karena supaya ya murid-muridnya orang banyak bisa lihat. Lalu kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saat itu beliau Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau itu memandang ya manusia banyak, orang-orang, ya, dan saat beliau memandang, beliau mengamati, ya jatuh alamat itu dipandangin, dan saat itu kata Imam Haddad, fawaqa'at aini ala ainih, maka jatuh pandanganku saat itu, mataku saat itu kepada matanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim lihat matanya Imam Haddad, dan Imam Haddad pun memandang matanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Fadraktu sirran tilkan nadrah ba'da arba'ina sanatan, maka aku mendapatkan sirnya, keistimewaannya, kehebatannya, keutamaannya dari hasil pandangan seorang besar fakhrul wujud setelah 40 tahun. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya nih. Makanya ya dari sini kita ambil pelajaran, ya husnudzon kita, baik sangka kita, ya kalau kita tidak melihat orang-orang sekelas apa yang kita bicarakan tadi, ya tapi minimal yang dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan ya pandangan itu, pandangan nadratul insan iksir, pandangan manusia itu obat mujarab. Kalau antum memandang orang yang sukses, senang lihatnya, ikutin orang sukses jadi sukses, betul. Kita memandang orang-orang yang suka maksiat, itu bukan sukses, ya, tapi kesialan, ya. Jadi bikin kita tambah memandang orang yang soleh, ya, menumbuhkan semangat kita untuk berbuat amal soleh, begitu dan seterusnya. Jadi pandangan itu, ya, bukan hal yang mudah dan bukan hal yang main-main. Karena itu
di zaman Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, saat beliau sebelum meninggal, beliau pernah mengumumkan, kalau nanti aku meninggal dunia, kalian semua sholatin ya, sholatin ya jenazahku, datang ya, ikut nguburin, ikut nyolatin jenazah. Saat itu ada seorang badui baru pulang dari pasar. Dari pasar dia beli daging buat dimasak. Begitu lewat masjid, si badui ini lihat kok rame di masjid, ada apa? Ditanya. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar meninggal dunia. Selesai, sudah dia ikut untuk menyolatkan jenazahnya Habib Hasan bin Saleh. Lalu dia letakkan itu daging yang mentah di pojok masjid. Begitu selesai pulang, bawa dagingnya, kasih bininya. Waktunya makan malam, begitu digelar semua menu, semua makanan, ternyata daging yang ingin dimakan, yang dibeli tadi pagi, ya nggak disediain. Ditanya sama harimnya, sama istrinya, ini udah pada punya istri belum di sini nih? Ini jomblo melulu sih, ya. Masya Allah, ya. Begitu tanya sama harimnya, ya mana nih daging yang tadi saya beli siang, kok nggak disediain? Ya, anda kepengen makan juga daging kambing. Lalu istrinya bilang, iya tadinya mau disiapin, mau ditaruh, tapi apa itu daging dari mulai siang saku godok nggak mateng-mateng, digodok nggak mateng, kok nggak mateng-mateng? Masa daging digodok berjam-jam nggak mateng-mateng? Coba daging kita digodok mateng nggak? Hah? Insya Allah mateng kelar ya. Allah, ini daging kambing mentah digodok berjam-jam nggak mateng-mateng. Sehingga apa? Ini si badui ini sampai bingung dan mencari tahu. Begitu dicari tahu, ditanya, kenapa ini daging kok nggak matang-matang? Besok digodok lagi nggak matang lagi, besok digodok sampai full. Ya capek itu ya. Ya gasnya habis ya. Dulu nggak ada gas. Ya bagus nggak ada gas dulu ya. Kalau ada gas, wah udah males ini daging apa nih begini nih. Luar biasa. Akhirnya gempar, viral. Ya ada daging digodok nggak matang-matang. Cari punya tak cari ya informasi, ternyata apa ya, ada yang bilang oh pantes saja ya daging ente nggak bakal mungkin bisa matang. Kenapa nggak bisa matang? Karena waktu ente datang, ente kan ikut hadir tuh sholat jenazah, ente bawa daging. Karena apa? Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar pernah bicara, siapa yang ngikutin hadir nyolatin jenazahku, dia tidak akan pernah dimakan oleh api atau tidak akan pernah disentuh oleh api. Masya Allah ya, siapa yang hadir nyolatin jenazahku lam tamasahun nar, nggak bakal disentuh oleh api. Shallu ala nabi. Nah, ini terbukti. Bayangin ya, dagingnya ya, jangan-jangan apa, jangan-jangan kisnya tuh apa sih kis ya, kantong plastiknya juga kalau dibakar nggak kebakar. Percaya nggak? Percaya nggak? Masya Allah. Ini saya ngomong sama orang yang percaya, ya. Orang yang nggak percaya sih ya masa bodoh, ya kan? Betul nggak? Iya. Masya Allah. Itu daging ikut nimbrung, dagingnya nggak ikut nyolatin, cuma nimbrung. Nah kadang-kadang ada juga yang datang ke majelis, ya niatnya bukan mau ngaji, tapi nyari harim, ya. Nyari siapa? Tahu nggak? Kalau harim beneran. Masya Allah, dapat juga tuh, betul nggak? Barokahnya, masya Allah. Nah saudara-saudara sekalian, coba kita lihat ya, itu orang-orang. Padahal ini daging cuman apa? Ya. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar udah meninggal, nggak dapat nadroh, secara apa? Ya secara hisiyah nggak dapat, tapi mendapatkan bukti daripada apa yang dijanjikan oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, bahwa orang
yang ikut menyolatkan jenazahku lam tamassahun nar, dia tidak akan pernah disentuh oleh api. Kalau ya daging yang nggak disentuh, bagaimana dengan yang punya daging? Mudah-mudahan daging kita pun begitu juga. Masya Allah. Ya, saudara, banyak sekali sebetulnya kisah-kisah seperti ini. Ya, dulu juga di zaman sahabat, kalau nggak salah di zamannya Sayyidina Anas bin Malik, ya, beliau dijamu oleh, diundang makan, diundang makan, ya. Diundang makan, tahu kan? Diundang makan. Pernah diundang makan? Pernah nggak diundang makan? Hah? Nah sekarang itu diundang makan, amin. Bukan makanan yang dohir aja, betul nggak? Makanan bukan jasmani aja, rohani kita dapat. Makanya ya Allah, orang yang nggak mau hadir di majelis macam model begini nih ya, majelis Madul Habib ini, ya Allah, apa ya? Kalau orang jahil nih, jahilnya murakkab nih ya, bodohnya nggak kebina-bina ya. Masya Allah, udah dapat makanan apa? Jasmani. Ini kira-kira ada makanan jasmani nggak? Oh, tentang kita doain nih ya. Masya Allah ya. Sahibul bait nih Bang Jai ini, mudah-mudahan biar duitnya nggak putus-putus. Jangan amin dulu dong, nggak laku. Ya, kita doain biar rezekinya makmur, banyak terus, panjang umurnya, dalam sehat afiat. Masya Allah. Jangan lupa nomor rekening Habib. Canda ya. Masya Allah. Jadi Sayyidina Anas bin Malik ya, ini kalau tidak salah ya diceritakan di dalam Hilyatul Aulia. Begitu diundang makan, kemudian selesai makan, beliau minta apa namanya, bukan tisu, serbet buat ngelap. Dikasih lap sama Sohibul Baitnya nih, lapnya lap butut. Azan ya? Udah azan ya? Ya. Dia kasih lap butut, begitulah kasih lap butut, dia bilang apa? Ini lap nggak ada yang lain kan gitu. Ini lap kok begini banget gitu, nggak ada yang lain. Ya, ini lap, ini kain lap pernah disentuh oleh tangannya yang mulia, tangannya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nah, kebetulan ya saat itu musim dingin, ada perapian ya, bikin kayak api apa, buat penghangat ya. Kemudian itu lap dilempar aja sama Sohibul Bait ke dalam api ya, di lapat pengapian itu. Apa sih namanya yang dalam rumah itu api apa? Tungku, api unggun mah dalam kemah Paul. Nah, enggak sekolah sini ya. Bisa. Kemudian ya dalam tungku, begitu dilempar sama Sohibul Bait, dilihat ya sama Sayyidina Anas, diambil lagi sama Sohibul Bait, begitu dimasukin, dilihat ini nggak kebakar. Kok bisa nggak kebakar? Ya ini karena ini serbet ya, ini lap pernah disentuh oleh tangannya yang mulia, tangannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberkahan tempat duduk, keberkahan melihat, keberkahan ya dalam tapaknya. Bahkan kita masuk Zambal ini apa namanya, Haji Riyad pernah ke Zambal ya. Masya Allah, mudah-mudahan ya Syaban besok bareng-bareng sama Habib ya, amin. Iya, ini yang lain ajak jangan, nggak ada yang amin ya. Anda doain semuanya nih ya bisa ke Zambal. Ya, punya duit nggak lo? Udah amin aja, amin, betul nggak? Masya Allah. Jadi di Zambal itu sebelum kita masuk ya Faqih Mugaddam itu ada semacam kayak satu ya, apa namanya, ubinnya itu ya pas buat injakan kaki ya, betul nggak? Nah, di situ para ulama-ulama ya, di situ banyak tapak-tapak orang-orang soleh, pendahulu-pendahulu ya yang dikubur di Zambal itu, para aulia, para kutub.
mereka itu ambil barokah di situ, ya, menginjak, ya, menginjak tapak kaki bekas mereka. Nah, begitu juga Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu, ya, kalau di Madinah Imam Darul Hijrah, tinggal di kota Madinah, dikubur di Madinah. Beliau, ya, selama di Madinah itu, ya, telanjang kaki kemana-mana. Padahal kalau musim panas luar biasa panasnya di Madinah, ya. Coba deh ente iseng-iseng, ya, dari hotel, ya, nyeker, ya, ke Masjid Nabawi, ya, Masya Allah, ane kasih ente 100 real deh, ya, tapi selama ente duduk di Madinah, ya, musim panas nih begitu, ane kasih 100 real ente. Iya. Wah, asik 100 real, 100, lumayan 100 real kali berapa, kali 800 berapa ya, berapa tuh? Wah, matematika lu kacau. Udah deh, nggak pantas, udah 100 real. Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Imam Malik bin Anas itu nggak mau, telanjang kaki kemana-mana, ya. Ditanya, ya Tuan Guru, kenapa? Ya, aku mengharapkan, ya, tapaknya sahabat-sahabat Nabi, tapaknya Rasulullah bertepatan dengan tapak kakiku, sehingga aku menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya robbal. Bahkan beliau kalau buang air besar keluar dari kota Madinah, ta'aduban, ya, mau buang air besar nggak mau, di dalam Madinah tuh kecil, ya, Madinah kotanya kecil, ya, nggak besar kayak Jakarta, nggak ada apa-apanya, ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari mereka semuanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani hada wa lahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.